Betulkah Syekh Siti Jenar tewas di tangan Sunan Kudus? Seputar kematian Syekh Siti Jenar masih menjadi misteri. Berbagai teori tentang kematiannya pun muncul. Banyak asumsi tentang kematian Syekh Siti Jenar. Berbagai sumber memberikan penjelasan yang berbeda-beda. Seperti asal-usulnya hingga kini masih misteri, riwayat kematian Syekh Siti Jenar juga sangat misteri. Masih simpang siur soal kebenarannya. Ada mitos yang mengatakan saat Sunan Kudus menghunuskan kerisnya, terdengar ledakan yang sangat keras, seperti besi beradu dengan besi. Lalu dilakukan tusukan kedua. Syekh Siti Jenar menghilang, tidak ada wujud jasadnya. Hingga tusukan keempat tubuhnya melemas, bahkan kemudian mengucuk menjelma menjadi bunga melati yang harum baunya. Syekh Siti Jenar akhirnya tewas setelah tubuhnya ditikam oleh Sunan Kudus dengan keris kaki Kantanaga yang diberikan oleh Sunan Gunung Jati. Sunan Kudus menghunuskan kerisnya setelah Syekh Siti Jenar diberikan sanksi hukuman mati atas ajarannya yang kontroversial bernama Manunggaling Kawula Gusti. Pelaksanaan hukuman mati dilakukan di halaman Masjid Agung Cirebon secara terbuka, sehingga semua masyarakat dapat menyaksikan eksekusi tersebut. Dari cerita lain, pada serat Syekh Siti Jenar Ki Sosrowijoyo disebutkan bahwa Syekh Siti Jenar mangkat akibat dihukum mati oleh Sultan Demak, yaitu Raden Fatah, atas persetujuan Dewan Wali Songo yang dipimpin oleh Sunan Bonang. Bertindak sebagai Al-Gojo atau pelaksana hukuman pancung itu adalah Sunan Kalijogo. Eksekusi berlangsung di alun-alun Kesultanan Demak. Sedang pada Babat Demak, Syekh Siti Jenar meninggal bukan karena kemauannya sendiri, atau karena dengan kesaktiannya ia dapat menemui ajalnya, tetapi ia dibunuh oleh Sunan Giri. Keris ditusukkan ke badannya hingga tembus ke punggung dan mengucurkan darah berwarna kuning. Setelah mengetahui bahwa suaminya dibunuh, istri Syekh Siti Jenar menuntut bela kematian itu kepada Sunan Giri. Sunan Giri menghiburnya dengan mengatakan bahwa dia bukan yang membunuh Syekh Siti Jenar, tetapi dia mati atas kemauannya sendiri. Dalam Babat Tanan Jawi yang disadur oleh S. Santoso, disebutkan bahwa Syekh Siti Jenar terbang ke surga, tetapi badannya kembali ke masjid. Para ulama takjub karena dia dapat terbang ke surga, namun kemudian marah karena badannya kembali ke masjid. Melihat hal yang demikian, Sunan Giri kemudian mengatakan bahwa tubuhnya harus ditikam dengan sebuah pedang, kemudian dibakar. Di buku Wawacan Sunan Gunung Jati, buku ke-39, terbitan Emon Surya Atmana dan T.D. Sujana, dijelaskan Syekh Siti Jenar dijatuhi hukuman mati oleh Sunan Gunung Jati di Masjid Cipta Rasa Cirebon. Lalu mayat Syekh Siti Jenar dimandikan oleh Sunan Kalijaga, Sunan Bonang, Sunan Kudus, dan Sunan Giri. Jasadnya kemudian dimakamkan di Geraksan yang kemudian disebut sebagai Pesarian Kemlaten. Dituliskan di serat Syekh Siti Jenar yang digubah oleh Ki Sosrowijoyo, dikutip oleh Abdul Munir Mulkan, dipaparkan pada saat hukuman mati harus dilakukan. Para anggota Wali Songo mendatangi Syekh Siti Jenar untuk mengeksekusi. Namun hukuman tak jadi dilakukan karena Syekh Siti Jenar memilih cara kematiannya sendiri dengan memohon kepada Allah agar diwafatkan tanpa dihukum pihak Sultan dan para Sunan. Ia ingin menemui ajalnya seperti yang telah ditetapkan Allah. Muncul kisah bahwa ketika jenazah Syekh Siti Jenar disemayamkan di Masjid Demak menjelang sholat Isya, semerbak beribu bunga dan cahaya kilau semilau memancar dari jenazah Syekh Siti Jenar. Ada cerita lain yang konon datang dari Wali Songo menyebutkan jasad Syekh Siti Jenar berubah menjadi seekor anjing. Wallahu a'lam bishawab.